dari IVIA yang telah memfasilitasi acara hari ini, sehingga mudah-mudahan 2 jam ke depan kita bisa terlaksana kegiatan ini dengan baik. Nah, di tim Inspire sendiri di sini ada kita tim lengkap, alhamdulillah lengkap. Ada Pak Supriya Lelana, ada Pak Sony Marsono, ada Mas Robi dan Mas Junaidi yang nanti mendukung kegiatan di sini. Nanti kita sharing, kita saling berbagi, banyak pengkayaan dari tim Inspire dan dari rekan-rekan mahasiswa juga nanti bisa ikut kita sharing. Baik, seperti yang disampaikan di dalam judul Inspire hari ini, yaitu menjadi pribadi yang produktif dari waktu ke waktu. Nah, menjadi pribadi yang produktif ini dengan pendekatan time management. Sehingga frame-nya jelas kita bahwa menjadi pribadi yang produktif dengan pendekatan time management. Nah, nanti apa itu time management? Sebelum masuk ke time management, mungkin kita bisa di-share untuk slide-nya. Baik. Sebelum kita masuk ke materi, kita tentu ingin mengetahui kenapa sih kita harus betul-betul menjadi pribadi yang produktif. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Supriya bahwa kita semua nih manusia itu diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan waktu yang sama setiap dari kita ini. Diberikan waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, ini sama semuanya kita diberikan. Yang membedakan adalah bagaimana mereka pribadi-pribadi ini bisa menggunakan waktunya, memanfaatkan waktunya seefisien mungkin, seefektif mungkin agar menjadi pribadi yang produktif. Perbedaannya di situ saja. Karena kalau sisi waktu tadi kita sama semua nih. Saya diberikan waktu 24 jam sehari, Bu Esti, Pak Supriya, Pak Sony, Pak Suyanto, itu sama semuanya 24 jam. Kita semua ini diberikan waktu 24 jam satu harinya. Semuanya sama. Tinggal perbedaannya kalau kita lihat sehari-hari, coba nanti di media sosial, di berita, atau di sekeliling kita, itu ada seseorang yang diberikan waktu 24 jam, dia bisa mengelola waktunya sebagai pribadi, atau mungkin sebagai orang tua di rumah, nanti sebagai manajer atau sebagai kegiatan sosial di masyarakat, dia bisa melakukan kegiatan di luar rumahnya dengan baik, memanage waktunya dengan baik. Nanti pulang lagi ke rumah, dia melakukan tugas lagi di rumah. Mereka melakukan semuanya punya kegiatan masing-masing. Sebagai contoh yang gampang mungkin kita lihat seorang presiden sama, dia juga mau jabatan tertinggi pun sama diberikan waktu 24 jam. Tapi bagaimana seorang presiden mengatur waktunya dengan dibantu para pembantu-pembantunya, dalam hal ini para menteri. Bapak Ibu yang sebagai dosen, ya kan, Bu Esti, Bu Nanda, Pak Suyanto juga mengatur waktunya. Dibuatlah schedule waktunya kapan beliau memberikan kuliah mata kuliah ini, jam berapa, hari kapan, semuanya diatur dalam time management. Tujuannya untuk apa nantinya? Nah, ini nanti kita bahas satu-satu. Sebelum kita melanjutkan ke dalam tips bagaimana menggunakan metode time management ini, mungkin ada baiknya kita harus mengetahui karakter daripada waktu. Karena kaitannya dengan waktu ini sangat penting, agar dengan mengetahui karakter waktu, maka kita akan sangat menghargai waktu detik demi detiknya, menit demi menitnya, jam demi jamnya, bahkan hari demi hari dan minggu demi minggu dan selanjutnya. Bisa jadi karakter waktu ini sudah banyak ya, rekan-rekan mahasiswa maupun mahasiswi sudah mengetahuinya dengan literatur dari membaca, dari mendengar, atau bahkan sudah pernah mendapatkan pelajaran tentang time management kaitannya dengan karakteristik waktu. Baik, slide-nya mungkin bisa dilihat. Sudah muncul slide-nya, bisa dilihat. Sudah Pak, sudah muncul. Oh, sudah muncul ya. Baik. Atau mungkin ada yang sering, siapa yang pernah tahu atau mempelajari tentang karakter waktu? Mungkin ada yang bisa sharing.
enggak kita coba lihat ya satu persatu, nanti kita bahas satu persatu. 4 daripada karakteristik waktu. Tadi sempat sudah disampaikan oleh Pak Supriya di dalam pembukaannya bahwa waktu ini tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, gitu kan. Sehingga waktu yang pertama ini adalah karakteristik waktu yang pertama, waktu tidak pernah kembali. Atau disebut dengan irreversible. Nggak bisa kembali, karena waktu hari ini adalah waktu kita nih. Tapi begitu kita memasuki hari yang kemarin, itu adalah waktu yang sudah terlewatkan. Maka tidak bisa kembali lagi. Ya kan, setuju kan ya, rekan-rekan ya? Karakteristik waktu yang pertama adalah tidak pernah kembali. Yang pertama adalah tidak pernah kembali. Nah, ini pasti kita setuju semuanya. Karena waktu jika sudah kita tidak manfaatkan dengan baik, maka waktu itu sudah berjalan dan tidak pernah kembali. Nah, ini harus kita pahami, sehingga nanti waktu menjadi sangat berharga bagi kita. Waktu kemarin, siapa yang bisa mengembalikan waktu kemarin? Tentu tidak ada yang bisa. Itu pun kita semua. Oleh karena itu, sekali lagi rekan-rekan, kita semua harus sangat menghargai waktu. Dengan apa? Dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang efisien, efektif, sehingga menghasilkan produktivitas yang baik. Selanjutnya, apalagi karakteristik waktu? Mungkin ada yang mau share atau silakan. Ini kan bisa dari pengalaman, dari literatur yang rekan-rekan baca, ya kan? Atau pernah mendengar dari beberapa trainer atau motivator. Karakteristik waktu tidak pernah kembali. Yang kegiatannya dilakukan kemarin, bisa nggak kita mengulang lagi agar bisa seperti kemarin lagi? Nah, nggak bisa. Nah, ini salah satu yang pertama. Baik, yang kedua. Yang kedua, karakteristik dari waktu ini adalah untransferable. Bahasanya ya, untransferable. Tidak bisa dipindahkan. Tolong dong waktu kamu buat saya deh, misalnya gitu kan. Atau waktu saya buat kamu dipindah tangankan gitu kan. Tapi tidak bisa, karena masing-masing sudah memiliki porsi waktu yang sama. Tinggal bagaimana masing-masing memanfaatkan. Oh, karena saya lagi sibuk, waktu saya nih sibuk. Tolong deh waktu senggang kamu buat saya. Gitu. Mau dipindahkan, nggak bisa. Begitupun dari kita ke orang lain, maka tidak bisa dilakukan pemindahan atau tidak bisa dipindahkan waktu ini. Dan ini sangat jelas ya, artinya dari yang pertama dan yang kedua. Baik, yang selanjutnya, yang ketiga dari karakteristik waktu ini adalah unsubstitution. Artinya apa? Tidak bisa diganti oleh apapun. Ada yang mau mengganti dengan materi, harta, benda. Aduh, saya kelewatan tuh kemarin. Waktu kemarin saya lewatkan begitu saja, tidak saya manfaatkan dengan baik. Saya mau ganti deh waktu ini dengan apa? Dengan harta, dengan materi, dengan apapun. Ini nggak bisa diganti waktu. Dia terus berjalan sesuai dengan konsisten dengan yang sudah ditetapkan. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, 3 jam berlalu, dan seterusnya. Oleh karena itu, dengan mengetahui karakteristik waktu, maka kita akan lebih memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya yaitu mengenai karakteristik waktu, yang keempat adalah unpayable. Nah, ini pasti rekan-rekan mahasiswi pasti memahami ya, bahwa waktu itu tidak dapat dibeli atau ditukar dengan sejumlah uang atau sejumlah rupiah. Misalkan saya lagi mau santai-santai nih, waktu kamu nih saya beli deh. Atau sebaliknya, waktunya Lukman dibeli deh gitu kan. Karena kok ada yang di sana kok happy-happy saja melaksanakan kegiatan. Sedangkan saya di sini masih sibuk dan saya beli dong waktu kamu, ditukar dengan sebuah rupiah atau uang. Ternyata waktu nggak bisa seperti itu.
Nah, makanya dengan 4 karakteristik waktu yang kita pahami dengan baik, dan memang ini sudah ketentuannya bahwa waktu tidak bisa kembali, tidak bisa dipindah tangankan, tidak bisa tergantikan oleh apapun, dan juga tidak bisa dibeli oleh apapun, oleh harta, benda, uang, dan sebagainya. Maka dalam detik ini kita sekali lagi kita tanamkan di dalam mindset kita bahwa kita ini harus menghargai waktu yang sudah diberikan masing-masing kita. Yang seorang kalau rekan-rekan kan sebagai mahasiswa, mahasiswi tentunya sudah mampu mengatur waktunya, kapan saya harus belajar, menyiapkan mata kuliah, kapan saya harus bangun pagi karena ada jadwal kuliah hari ini. Seperti contohnya hari ini saja. Rekan-rekan kan akan mengikuti INSWEB. Sudah diumumkan tuh oleh Bu Esti, Bu Nanda, oleh kita semua melalui Instagram, melalui media sosial bahwa hari ini Jumat tanggal 5 November 2021 akan dilakukan INSWEB. Jamnya disebutkan, alamat atau link Zoom-nya disampaikan. Maka rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semuanya menyiapkan diri. Oh, saya harus bangun pagi nih karena nanti jam 9 ada acara INSWEB. Saya harus mandi, bersih-bersih, saya mempersiapkan diri, ada tulisan mungkin di depan laptop teman-teman semuanya, di meja sudah siapkan laptopnya, listriknya sudah dinyalakan, sudah memakai pakaian yang rapi, wangi, sudah rapi semuanya. Karena apa? Karena tadi sudah mempersiapkan diri, sudah disampaikan ada pengumuman, ada INSWEB. Maka siap-siap semua teman-teman nih di depan layar. Wow, tadi sudah difoto, senyum semuanya, cheers. Nah, kita menghadapi hari Jumat yang berkah ini dengan kebahagiaan, dengan rasa bahagia, gitu kan? Karena akan mendapatkan sharing ilmu. Nanti kita berbagi. Bukan hanya saya akan menyampaikan, jadi nanti juga teman-teman ikut aktif di dalam menyampaikan pendapat atau sharing pendapat. Atau mungkin ada sebagian teman-teman yang mau menyampaikan tentang kaitannya dengan karakteristik waktu ini, dipersilakan aja, silakan. Kita beri waktu. Mungkin Bu Esti ya, mungkin ada beberapa rekan-rekan yang ingin menyampaikan. Oh, ternyata kurang tuh karakteristik waktu. Menurut saya ada hal yang tambahan dari saya, silakan aja. Silakan, ada yang mau menyampaikan sharing mungkin. Terbuka saja. Silakan untuk adik-adik mahasiswa, jika ada yang mau menambahkan atau mungkin ada yang akan disampaikan ke Pak Lukman ya, tergantung terkait dengan 4 karakteristik waktu ini. Ya, silakan, boleh ditanyakan. Jangan lupa loh, ada hadiahnya ya. Sudah disiapkan oleh Pak Suyanto. Nah, ini ada buku khusus nih dari Pak Suyanto ya. Ayo, siapa yang ingin mendapatkan buku tersebut, ayo aktif di sini ya. Ya, silakan. Atau mungkin tadi ya belum jelas atau gimana? Atau mungkin ada yang nggak setuju. Wah, saya nggak setuju tuh karakter waktu. Saya nggak setuju dengan yang 4 disampaikan. Oh, bisa saja, silakan. Atau ada yang saya mau menambahkan ada hal lain yang saya merasa bahwa waktu itu seperti ini loh, gitu kan. Dengan definisi yang diketahui oleh rekan-rekan mahasiswa. Silakan. Dapat hadiah loh, direkam loh ini. Dapat hadiah nanti. Atau nomor 1, nomor 1, coba tidak pernah ke waktu itu tidak pernah kembali. Setuju nggak nih rekan-rekan? Artinya yang sudah kita lakukan di hari kemarin, contohnya hari kemarin, bisa nggak kembali lagi ke hari ke sekarang ini, kita kembalikan ke sekarang. Nomor 1 tuh. Tidak bisa. Setuju, Pak. Setuju ya. Artinya kita setuju tuh. Betul. Kita setuju bahwa yang pertama, waktu itu tidak pernah kembali, karakteristik waktu. Karena yang sudah berlalu ya sudah berlalu. Jangan disesali gitu ya. Wah, gitu, kalau anak-anak milenial sudah berlalu. Bisa jadi yang lalu kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan, kita melakukan hal-hal yang produktif, atau bahkan ternyata ada yang penyesalan. Oh, saya belum melakukan hal-hal yang baik. Ya, kita lakukan improvement di hari ini. Kita evaluasi lagi, apa sih yang bisa kita lakukan agar tidak terjadi lagi penyesalan-penyesalan di waktu yang lalu.
Nah, itu makanya di historical data. Kalau kita bicara historical data, biasanya untuk kita bahan evaluasi, ya kan? Untuk kita bahan improvement ke depannya. Yang kedua, tidak bisa dipindahkan. Setuju nggak nih semuanya nih, teman-teman nih? Setuju, Pak. Setuju, Bapak. Setuju, Pak. Setuju, Siapa yang Pak. setuju tuh? Yang setuju dapat hadiah. Setuju. Ya, karena tidak bisa dipindahkan. Waktu saya ya waktunya saya, waktunya Bapak Ibu atau waktunya rekan-rekan semuanya udah punya tuh masing-masing. Ya kan, saya mau pindahkan deh. Oh, waktu saya untuk Bu Esti, ini waktu saya tukar deh buat Bu Esti, atau kebaliknya Bu Esti buat waktunya buat saya. Oh, ternyata nggak bisa dilakukan. Setuju ya? Nomor 3, tidak tergantikan oleh apapun. Coba, ada yang mau menggantikan waktu dengan katakan dengan mobil. Wah, dengan mobil. Ada waktu kamu saya ganti deh. Dengan mobil nih, dengan harta nih. Bisa nggak? Nggak bisa. Ditukar tambah ya, Pak ya? Nah, tukar tambah deh waktunya, tukar tambah deh. Wah, ternyata nggak bisa. Nah, artinya kita setuju dengan karakteristik yang ketiga. Yang keempat, tidak dapat dibeli dengan uang, dengan materi, dengan apapun. Sudah waktunya siapa nih saya sebut hanya. Saya lihat ini ada Siti Nurul Hikmah, saya beli deh waktu kamu. Siti Nurul Hikmah saya beli deh waktunya. Tidak bisa, Pak. Oh, nggak bisa ya? Berapa aja deh, 1 miliar boleh nggak? Nggak bisa, Pak. Aduh. Waduh, kenapa ya nggak bisa ya? Karena memang nggak bisa ya kan? Waktunya Siti Nurul Hikmah adalah waktu Siti Nurul Hikmah. Waktunya saya adalah waktu untuk saya. Dan waktunya untuk kita, waktu untuk kita masing-masing. Masing-masing punya tugas, punya kegiatan, dan sebagainya. Berarti 4 karakteristik waktu ini sama-sama kita sepakat ya, setuju ya? Memang hal inilah yang terjadi. Setuju, Pak. Waktu Nah, tidak dapat berhenti, Pak. Nah, waktu tidak dapat berhenti, artinya ya kan? Tidak bisa berhenti, dia jalan terus. 1 menit, 1 jam, terus. Waktu tidak bisa dimundurkan. Tadi ada yang tambahan tuh, waktu tidak bisa dihentikan. Wow. Bagus, artinya waktu itu berjalan konstan dengan takdirnya sebagai waktu, ya kan? Siapa tuh tadi yang menjawab tuh? Ada kecatat gak? Ah, ya udah ada yang catat. Al-Hanif Duta katanya tadi ya. Wajahnya tidak terlihat di sini. Hanya Ya, Pak, gelap, Pak. gelap. Apa di sana hujan? Sedang mati gimana? lampu ya. Oh, Mendung mati lampu tapi masih bisa online. Nah. Atas nama siapa tadi, Mas? Siapa namanya? Hanif, Bu. Al-Hanif Duta. Al-Hanif Duta. Dari kelas mana ini? Dari kelas mana? 320, Bu. 320. Wes, 320. sangat luar biasa. Baik, Pak. Ya, siap Pak Sony. Ini ada sharing lagi dari Pak Sony untuk menambah pengkayaan materi hari ini. Silakan Pak Sony. Ya, selain waktu yang sudah disebutkan 4 tadi, karakter waktu sebagai makhluk, kemudian tadi ditambahkan waktu juga tidak bisa berhenti. Ada satu juga Pak Lukman, waktu sifatnya itu relatif. Artinya bagi orang-orang yang sedang happy, jatuh cinta gitu ya, harus menunggu waktu itu berjalan lama. Ya, teman-teman betul kan gitu ya. Pengen dimaju. Kalau lagi nunggu tuh, aduh. Iya. Lama rasanya. Tapi kalau ketika kita merasakan, kok cepet banget ya. Udah sore lagi, nah itu teman-teman lagi happy tuh biasanya tuh. Ya. Jadi kita bisa mengukur juga bahwa ketika kita merasakan waktu berjalan begitu cepat, nah kita bisa melihat hari-hari kita mungkin sedang banyak kenikmatan, sedang enak hati dan lain sebagainya. Tapi begitu kita merasakan waktu kok rasanya berjalan lambat sekali. 1 menit rasanya sejam, sejam rasanya sehari, sehari rasanya seminggu. Nah, orang yang sedang jatuh cinta zaman dulu apalagi nggak ada handphone, waduh susah, luar biasa. Ya. Begitu Pak Lukman, tambahan, mudah-mudahan saya dapat buku Bismillah jadi komisaris. Baik. Waduh, siap Pak Sony. Sudah dicatat tuh Pak Sony ya. Terima kasih Pak Sony masukannya, tambahannya. Jadi memang waktu ini tergantung mood. Nah, kalau gitu ada moodnya juga ya. Kalau mood teman-teman lagi happy,
waduh waktu kayaknya lama, kepengen lama terus ya. Ya, Kan orang yang pasti lagi teman-teman tidak marah. tenang ya Pak ya. Ini Ah, yang lagi nggak tenang gitu kok kayaknya waktu cepet ya, apalagi dikejar hutang gitu ya Pak, dikejar hutang kok tahu-tahu sudah bulannya ditagih lagi, bulan depan sudah Iya. ditagih lagi gitu ya Pak. tahu-tahu udah akhir bulan, udah gajian lagi, Iya. ternyata gajinya mau ditagih lagi. Waduh, luar biasa. Jadi memang ini juga waktu kaitannya dengan mood juga ya, sehingga itu feel-nya ya, artinya kita merasakan waktu begitu cepat. Padahal waktu ya tetap pada porsinya ya kan ya. Waktu itu kita, wah waktu hari ini kok begitu cepat ya, saya pengen agak lama. Tapi waktu tidak bisa diatur demikian. Waktu tetap pada karakteristiknya, dia tetap berjalan sesuai kodratnya, ya 1 menit ya 1 menit. Tapi dirasakan saja oleh perasaan kita yang menyatakan bahwa hari ini kok cepat sekali ya berlalu, kok lambat sekali ya berlalu, gitu. Nah ini pasti kalau teman-teman milenial nih pasti sudah sangat merasakan ini ya, tergantung moodnya ya. Kalau mood lagi happy dia akan update status, weh lagi happy gitu kan. Dia sampaikan tuh, oh, aku lagi happy nih ya dengan segala macam apa namanya karakternya. Ada foto lagi senyum, ada foto lagi macam-macam. Tapi kalau lagi dalam kesusahan atau ada hal yang tidak menggembirakan, aduh waktu kok lama banget ya, udah pengen cepet nih selesai nih gitu. Nah, ini berarti kita setuju ya tadi ya dengan apa yang sudah kita sampaikan. Oke, next kita masuk ke Iya. Maaf ini Pak Lukman ada yang menanyakan di kolom chat ya. oh saya oke, sorry saya nggak Ya, baca. ya di kolom chat ini ada dari Mbak Nur Suci Putri Yanti Siregar ya. Iya, iya. Ya, Bapak mau bertanya tentang waktu nggak bisa dibeli. Apakah waktu yang kita berikan untuk bekerja itu termasuk waktu yang dibeli oleh perusahaan karena kita bekerja dan diberi upah? Nah, ya. Jadi Nah, oke. ya Mungkin, kaitannya baik, dengan terima ini kasih. ya. Apa bekerja itu tadi? Ya, ya. Baik. Terima kasih, ini pertanyaannya luar biasa, bagus sekali ya. Artinya mungkin kita dari siapa namanya ini? Dari Mbak Nur Suci Putri Yanti Mbak Siregar. Nur Suci. Mbak Nur Iya. Suci menanyakan, saya mengerjakan tugas atau apapun yang penting seperti bukan ini ya? Yang pertama Pak, ya. Apakah waktu yang kita berikan untuk bekerja itu termasuk Ya, waktu sorry. yang dibeli oleh perusahaan karena kita bekerja dan diberi Ya. upah? Ya. Yang di sini yang pertanyaannya adalah Bapak mau tanya tentang waktu nggak bisa dibeli. Apakah waktu yang kita berikan untuk bekerja itu termasuk waktu yang dibeli? Nah ini harus dipisahkan dulu nih antara waktu dengan skill ya. Perusahaan karena kita bekerja dan diberi upah. Yang dimaksud waktu di sini dibeli mungkin harus dipisahkan secara tegas dan jelas bahwa yang kita berikan kepada perusahaan atau kepada organisasi ataupun apa itu selain waktu itu ada skill yang kita, karena kalau waktu semuanya orang bisa sama kan. Saya ke kantor, saya memberikan waktu saya atau mengorbankan waktu saya karena ini bagian dari tugas kita, memang sudah tugasnya. Tapi ada yang lebih dari itu, bahwa perusahaan ataupun lembaga organisasi memberikan kita gaji gitu ya, upah itu kan bukan memberi waktunya, bukan waktunya tetapi skillnya atau pengorbanan kita gitu. Jadi misalkan skillnya Mbak Nur Suci di bidang accounting atau di bidang keuangan, maka yang dibayar adalah skillnya, hasil yang yang diberikan oleh Mbak Suci kepada perusahaan. Nah konsekuensi waktu adalah itu waktu bagian dari memang sudah bahwa Mbak Suci sudah terikat oleh perusahaan tersebut, memang harus hadir seperti kita ya, harus hadir di perusahaan, harus hadir di kampus. Itu adalah ikatan yang sudah menjadi waktu. Tetapi yang dimaksud sini bukan beli dalam arti transaksional gitu ya, transaksional. Kalau dibeli waktunya ya semua orang datang aja ke kantor digaji semua. Ya kan? Oh siapa aja bisa masuk karena kan waktunya yang dikorbankan, semuanya datang. Tapi kalau ini ada ikatan skill yang diberikan, jadi yang dibayar adalah skillnya atau kemampuannya dulu untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan. Mungkin harus dipisahkan ya antara pengorbanan waktunya ya. Itu Mas Suci bisa
diterima dengan jelas? Bisa Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Iya. Ada pertanyaan kedua ini Pak Lukman ya. Saya kalau mengerjakan tugas atau apapun yang penting seperti skripsi harus menyesuaikan mood. Sedangkan mood itu untuk mengerjakan sangat sulit didapat. Jadi ini katanya dengan mood ini Pak ya. Bagaimana caranya untuk mendapat mood mengerjakan tugas dan melawan malas? Wah, iya, ini pertanyaan yang disampaikan cukup bagus, sangat bagus. Nanti kita bahas setelah ini. Nah, karena kita baru bicara mengenai karakteristik waktu. Ya, baik ya. Untuk adik-adik mahasiswa nanti akan dijawab Pak Lukman. Nanti akan terjawab sendirinya dengan slide kita berikutnya. Ya, baik. Silakan Pak Lukman untuk melanjutkan materinya ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui karakteristik waktu, maka selanjutnya kita akan sangat menghargai waktu yang diberikan kepada kita masing-masing. Karena kita tahu tadi waktu sudah nggak bisa kembali, maka sekarang tipsnya bagaimana membuat atau menyusun time management. Time management ini adalah tools atau metode untuk kita bisa membuat kegiatan yang kita lakukan, tujuan yang akan kita capai, waktu yang sudah kita diberikan agar bermanfaat untuk kita semua dan menjadi atau menghasilkan sesuatu yang produktif. Produktif di sini masing-masing ya. Nanti kita akan lihat produktifnya seorang mahasiswa seperti apa, produktifnya seorang karyawan seperti apa, produktifnya seorang board manager direktur seperti apa, masing-masing punya. Nah, ini yang kita sampaikan adalah tipsnya. Karena tadi sudah ada mulai tuh pertanyaan-pertanyaan. Artinya sudah related nih kita nih semuanya sama teman-teman mahasiswa ya. Sudah ada pertanyaan, saya nih moodnya kurang bagus. Saya ini kalau mengerjakan tugas berdasarkan mood. Nah, nanti kita bahas ini. Tips yang pertama atau ada 6 tips yang akan kita sampaikan di dalam menyusun time management yang baik. Yang pertama adalah set goals. Set goal ini kita harus menyiapkan atau sudah menyusun, sudah men-set up tujuannya. Waktu kita ini mau ngapain, untuk apa, agar produktif. Tujuannya harus jelas. Yang kedua, prioritize atau melakukan skala prioritas tugas-tugas. Karena kan kita banyak tugasnya ini nanti. Kalau karyawan juga punya tugas yang banyak. Ada menyiapkan laporan, ada menyusun planning untuk customer, dan macam-macam. Bagi mahasiswa juga banyak, mata kuliahnya banyak, jadwalnya padat dalam seminggu. Tapi yang mana yang menjadi skala prioritas? Nanti kita bahas satu-satu. Yang ketiga, set a time. Tentukan waktunya, durasinya berapa lama. Ya kan seperti hari ini kita punya durasi 2 jam ini, ya kan? Kita set time-nya sehingga nanti tersusun dengan baik. Yang keempat, take a break. Artinya ada setiap tugas yang dari tugas 1 ke tugas kedua itu ada break-nya untuk menjaga mood dan semangat tetap pada level tertentu yang kita inginkan. Yang kelima, kita juga harus dengan sadar harus melakukan remove atau delete hal-hal yang tidak esensi, tugas-tugas yang tidak penting. Kita mau kuliah, tapi teman ngajak kongko nih, gimana nih? Saya mau kuliah karena saya sudah punya tujuan tertentu, di bawah 2 tahun kemudian saya akan lulus menjadi sarjana. Maka hari ini saya mau kuliah. Kalau teman-teman mau ngajak kongko-kongko, ya enggak deh, hari ini nggak bisa. Harus tegas menentukan pilihan. Karena ada tujuan yang sudah jelas di depan bahwa kita akan kuliah, saya akan tepat waktu kuliahnya 4 tahun, 8 semester, maka saya akan lulus S1. Nah, ini kan menjadi tujuan teman-teman mahasiswa ya kan. Yang berikutnya tipsnya yang ke-6 yaitu seluruh pekerjaan atau tugas-tugas yang menuju ke tujuan yang sudah kita set up itu harus direncanakan di awal, di depan. Karena namanya perencanaan pasti dilakukan di depan semua ya. Kalau tugas itu minggu depan, kita harus siapkan dari sekarang. Kita akan melakukan sesuatu besok, malamnya mungkin kita siapkan. Atau 2 jam lagi, kita 1 jam sebelumnya, atau 2 jam sebelumnya, kita sudah siapkan. Nanti kita lihat
tergantung dengan durasi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kita tentukan tujuan. Dalam time management ini penting, yang pertama adalah tujuannya. Seperti tadi mahasiswa IKI Jakarta, tujuan saya misalkan 4 tahun ke depan, kalau sekarang semester 1 ya, sampai 3 tahun ke depan atau 8 semester ke depan, saya harus lulus tepat waktu. Jadi kalau sekarang tahun 2021, 3 tahun kemudian, 2024 saya harus sudah jadi sarjana. Tujuan saya itu, katakan. Tujuan jangka panjangnya apalagi nanti bisa dibuat tujuannya. Tergantung dari teman-teman melakukan set tujuannya. Bagaimana sih menentukan tujuan? Cara menentukan tujuan ini harus spesifik, harus jelas, presisi. Tujuan saya jangan nggak jelas tujuannya. Saya mau nanti aja lah, entah 8 semester apa nanti jadi 10 semester atau berapa. Saya nggak jelas nih tujuannya, mau ke depannya 3 tahun ke depan mau seperti apa. Saya nggak punya tujuan atau tidak punya mindset di dalam saya nih, nggak ada. Nah, itu tidak boleh seperti itu, harus jelas. Set dari awal, spesifik. Tergantung ya, ini nanti kalau bagi karyawan saya harus menuju karir saya seperti ini. Oh, karir saya harus jadi manajer di 2 tahun pertama. Nanti di 5 tahun berikutnya saya harus jadi general manager, katakan ya, kalau dari sisi karir atau pekerjaan. Jadi sudah ada. Spesifik, jelas, sehingga kita bisa menentukan arah kemana tujuannya. Yang berikutnya ada satu lagi syarat untuk menentukan tujuan selain spesifik, measurable, terukur. Terukur artinya memang bisa kita ukur dengan kemampuan kita. Kalau mahasiswa tadi mungkin bisa set goals-nya dengan pokoknya saya mau kuliah tepat waktu sehingga 8 semester ke depan saya sudah jadi sarjana. Atau bahkan mungkin bisa lebih cepat. Ada juga yang membuat set goal-nya lebih cepat. Saya mau 3,5 tahun saja cukup. Karena saya sudah punya rencana berikutnya. Mau melanjutkan S2, mau melanjutkan kerja, mau melanjutkan buka usaha atau menjadi pengusaha sudah disiapkan. Nah, itu syarat terukur dengan kemampuan waktu kita, kemampuan kita masing-masing. Yang berikutnya syarat untuk melakukan set goals ini adalah achievable. Achievable akan mudah kita capai, akan kecapai ini dengan tujuan yang tadi. Tujuan saya di 4 semester akan tercapai nih, karena kalau saya melakukannya dengan disiplin tujuan saya. Ya. Dengan ini SMART yang disebut dengan singkatannya SMART ya, spesifik, measurable, achievable, reliable, masuk akal. Jangan tujuannya misalkan saya 3 tahun ke depan sudah jadi orang nomor 1 di Indonesia. Ada yang sifatnya tidak achievable karena ada langkah-langkah yang harus disiapkan sebelum. Dan itu ada langkah-langkah yang besar, jadi perlu rentang waktu yang panjang. Selanjutnya SMART, yang terakhir timely. Tentukan waktunya. Berapa lama, apakah jangka pendek, dalam jangka pendek, dalam waktu setahun. Tujuan saya tahun-tahun depan. Oh, setnya agak panjang, waktunya 5 tahun ke depan. Boleh, itu berarti jangka panjangnya 5 tahun ke depan. Sudah ada waktu yang kita ukur untuk menuju tujuan tersebut. Nah, contoh teman-teman, ada yang hari ini sudah membuat set goal, hari ini mau ngapain? Hari ini saja. Ada nggak? Kan hari ini udah tahu nih, mengikuti INSWEB. Setelah itu pasti kan punya juga kan tujuannya, setelah itu saya kuliah. Pasti punya tujuan. Hari ini mau setelah ikut INSWEB mau apa? Atau setelah ikut INSWEB saya akan mempraktekkan apa yang sudah didapatkan hari ini mengenai time management. Dimulai deh pelan-pelan satu-satu menyusun. Oke, jelas ya. Untuk set goal ini sudah jelas, kita harus punya tujuan yang jelas, spesifik, terukur, dapat dicapai dengan rentang waktu yang sudah kita tentukan. Jelas ya? Set goal jelas ya? Yang pertama, karena ini tips ini penting. Yang pertama ini kita harus mindset kita, goalnya sudah ditentukan di awal.
Sama seperti rekan-rekan mahasiswa mau ke hari ini mau ke Bandung. Udah jelas tujuannya mau ke Bandung. Hari ini, apa yang perlu disiapkan tuh? Jadi goalnya udah siap. Kan udah tahu mau pakai media transportasi apa ke Bandungnya. Mau naik bis, apakah mau naik kendaraan roda 2, roda 4, atau mau menggunakan alat transportasi yang lain. Jadi sudah ada nanti langkah-langkah berikutnya. Kalau tujuannya sudah jelas, maka langkah berikutnya untuk menentukan tugas-tugas yang related kepada tujuan tersebut sudah jelas mau ngapain. Tapi kalau tujuannya saja belum jelas, bagaimana menyusun tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan berikutnya yang akan mendukung tujuan yang sudah kita set up tadi. Oke, ada hal yang ingin disampaikan dari yang pertama ini, set goal ini. Ini penting pertama kali yang harus kita lakukan di dalam time management, tentukan tujuan. Sekali lagi itu, tentukan tujuan. Jelas ya teman-teman ya, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi ya. Jelas Pak. Nah, baik, terima kasih. Kita lanjut ke tips yang berikutnya. Setelah menentukan tujuan, maka langkah berikutnya adalah kita akan mengumpulkan tugas-tugas ataupun pekerjaan-pekerjaan yang akan mendukung, tugas ini akan mendukung atau mensukseskan tujuan tadi, yang nomor 1. Banyak tuh, wah ternyata banyak sekali. Nah ini tadi yang mood nih, tadi ada kaitannya dengan mood. Saya ini ada mood sih, kalau mood saya nggak enak, nggak bisa saya kerjakan ini. Nah kita harus siap menyusun. 1, menyusun. Pertama kalau misalkan mau, ada yang mau sudah siap skripsi belum? Tujuannya saya mau menyelesaikan skripsi. Kalau mungkin ada mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyiapkan skripsi, katakan dia udah set up tuh, saya mau menyelesaikan skripsi tahun ini. Ya udah siapkan tuh tugas-tugasnya. Pertama, saya harus buat judulnya apa ya? Siapkan judulnya. Siapkan kerangka penulisannya. Siapkan referensinya. Buku-buku apa yang saya harus siapkan. Terus kepada siapa dosen yang akan saya menjadi pembimbingnya. Wah kan banyak tuh, jadi banyak tuh. Apa-apa tugasnya yang akan mendukung tujuan itu menjadi sukses atau berhasil. Ternyata, wah saya masih kesulitan karena tadi ada terpengaruh mood. Karena saya nggak bisa nih kalau kerja, mood saya lagi jelek, berantakan semuanya. Kita harus ada alat untuk menentukan prioritas tugas-tugas yang banyak tadi, yang mana sih yang prioritas? Ini biasa dialami ya oleh siapapun, bisa oleh karyawan dalam melakukan tugasnya, mana dulu nih yang skala prioritas. Karena begitu banyaknya tugas, sehingga datang ke kantor, dia lihat tugasnya banyak, dia tidak siap dengan time management, pusing dia mau ngerjain apa dulu. Berantakan dia, punya waktu hari ini, ini dulu deh, ini dulu deh, ini dulu. Tidak jelas, maka akan terlihat tuh. Jadi muncullah bad mood lah istilahnya gitu ya. Kenapa? Karena tidak disusun di awal. Tugas-tugasnya dibuat skala prioritas. Yang mana duluan. Nah, ada yang pernah mengalami teman-teman mahasiswa, kok ternyata saya kok banyak sekali tugas saya ya. Yang mana duluan nih ya? Gitu. Pernah mengalami? Coba ada yang mau bisa sharing cerita di sini mengenai saya ini susah nih dalam menentukan prioritas. Terlalu banyak hal-hal yang yang harus saya kerjakan. Kok semuanya penting, kok semuanya urgent. Jadi pusing menentukan yang mana duluan gitu. Ada nggak? Nah, coba ada yang mau cerita di sini? Silakan. Sambil saya minum dulu. Silakan, ada yang mau cerita atau ada yang berbagi? Silakan. Ya, silakan adik-adik kalau mau sharing ya. Atau mau curhat nih karena banyak tugas. Atau curhat ya karena kuliah ini banyak tugas, setiap dosen memberi tugas, Pak, mana nih harus diselesaikan gitu kan. Iya, sedangkan deadline-nya hampir bersamaan. Nah, ini mana yang harus diselesaikan nih. Mungkin ada yang mau curhat seperti silakan. itu, terlalu banyak tugas, waktunya susah untuk membagi waktu tersebut ya. Sampai nanti kita kasih, kita akan berikan tools atau alat untuk mengukur, menentukan skala prioritas, yang mana yang masuk kategori harus saya selesaikan hari ini bisa ditunda besok. Nah nanti kita kasih tools.
biar teman-teman mahasiswa bisa lebih mudah dalam menentukan skala prioritas dengan saking banyaknya tadi tugas dari Bu Esti, tugas dari Pak Suyanto, tugas dari Bu Nanda, wah banyak nih. Tapi jangan khawatir, kita happy aja melakukannya. Kenapa? Kita berikan toolsnya nanti, ya. Atau siap-siap, siapa yang mau sudah siap dengan sharing atau curhat? Atau mungkin nanti ya Pak Lukman ya, kita selesaikan dulu materi, nanti baru ada sesi tanya jawab lagi. Boleh, kita lanjutkan ya. Iya. Nah ini yang seperti tadi disampaikan, kita akan sampaikan tipsnya. Karena begitu banyak tugas-tugas, begitu banyak hal-hal yang harus kita lakukan, maka kita lanjutkan dengan tipsnya bagaimana membuat skala prioritas dalam tugas-tugas yang mendukung atau yang akan mensukseskan tujuan yang tadi. Saya selalu sebut-sebut tujuannya, karena akan harus kita relatedkan dengan tujuan. Baik, ini mungkin sudah pernah ada yang membaca, mendengar, bahkan pernah mendapat materi ini ya. Ini ada salah satu matrix, yaitu disebut dengan Eisenhower Decision Matrix. Ini adalah seorang yang penemu metode ini untuk memudahkan kita nih. Ini tools nih. Ini penting juga, bagus nih. Jadi kalau teman-teman, rekan-rekan kita semua nih, atau termasuk saya juga, aduh banyak tugas nih. Saya harus membuat skala prioritas. Mana yang harus saya kerjakan sekarang, mana yang bisa saya tunda besok, mana yang harus didelegasikan, karena saking banyaknya kita delegasikan ke orang lain atau ke rekan kita atau ke tim kita. Atau bahkan ada juga yang ini tidak penting, sudah masuk kategori tidak penting, maka saya remove semuanya, saya delete tugas ini nanti terus. Nah ini kalau kita lihat ini adalah dengan metode matrix, yaitu horizontal dan vertikal. Yang horizontal itu yang ke atas ya, dari bawah ke atas, itu yang paling bawah menunjukkan tidak penting. Karena kita bagi dua aja biar gampang, tidak penting dan penting. Jadi kalau vertikal, yang di bawah tidak penting, yang di atas penting. Tentukan mana yang penting. Oh, penting semua. Nah, ternyata begitu ya. Penting semua ini. Maaf. Jadi penting semua. Nah, sekarang pentingnya itu menurut siapa dan menurut apa? Nah, tadi kan karena kita sudah melakukan setup goal di depan, maka kategori penting ini kaitannya dengan tujuan. Ada nggak manfaatnya dengan tujuan yang sudah kita tentukan di awal? Itu masuk kategori penting dan tidak penting. Misalkan tadi contoh yang kita sampaikan adalah mengenai saya tahun ini harus menyelesaikan skripsi. Maka karena tujuannya skripsi, apakah sudah menentukan judul? Apakah sudah menentukan ini susunan bab per babnya? Apakah sudah menyiapkan buku-bukunya? Itu kan jadi yang penting-penting ini kan. Oh ternyata saya judul saja belum punya. Penting gak ada judul untuk menulis skripsi? Penting, karena arahnya mau kemana. Maka itu menjadi penting kan, kategori penting. Kategori penting maka masuk dalam kolom hijau. Nah itu kita bagi tuh pewarnaan. Penting. Sekarang setelah penting dan tidak penting, dibagi lagi kolom horizontal, ya, garis yang akan menghubungkan dari kiri ke kanan ya, oke gitu ya. Jadi kiri ke kanan, tadi kan bawah ke atas, ini kiri ke kanan. Kalau kiri ke kanan itu kategori urgent atau tidak urgent, mendesak atau tidak mendesak gitu. Karena dengan dua metrik ini, dua garis ini, garis horizontal penting tidak penting dengan urgent tidak urgent, maka nanti akan ketemu tuh tugas-tugasnya. Oh, masuk kelompok hijau karena dia penting dan mendesak. Yang warna hijau penting dan mendesak. Katakan besok rekan-rekan mau ketemu dosen pembimbing. Sudah disampaikan, kita akan bahas judulnya apa, kerangkanya apa. Maka penentuan judul sudah harus menjadi urgent karena besok
Jadi urgent ini kaitannya dengan biasa time frame atau waktu ya. Karena waktunya besok maka sudah menjadi urgent dan dia penting. Maka dalam kategori do it now. Warnanya hijau. Nah, jelas nggak teman-teman? Jelas ya. Jadi kalau yang tadi vertikal adalah dari bawah ke atas, penting tidak penting, susun aja dulu, nggak apa-apa berantakan, kayak nyusun puzzle ya, kita nyusun puzzle. Saya satu melakukan tugas apa, tugas apa, tugas apa, tugas apa. Walaupun belum kita tentukan di mana nih masuk ke dalam matriks yang mana, tentukan aja dulu, tulis aja dulu. Tadi kan dibilang tugasnya banyak tuh, tugas Bu Nanda, tugas dari Bu Nanda, tugas dari Bu Esti, tugas dari Pak Suyanto, banyak tugas. Nggak apa-apa, kayak menyusun puzzle. Nanti tentukan yang urgent yang mana. Ternyata tugas dari Bu Esti besok loh dikumpulkan, ya kan? Kan urgent tuh masuknya. Terus tugas dari Bu Nanda masih 2 hari lagi. Nah, penting, semuanya penting, tapi ada tingkat urgent dan tingkat tidak urgent. Maka kalau misalkan yang untuk besok kita akan masukkan ke dalam kelompok urgent di warna hijau. Oh, masih tugas dari Bu Nanda masih 2 hari lagi. Bolehlah kita putuskan di warna biru. Biru muda ya warnanya. Mudah-mudahan sama nih kita warnanya enggak. Oh, saya bilang warna biru muda, betul enggak? Warnanya ya, sebelah itu masuk kolom penting, tidak urgent. Nanti ada lagi tugasnya penting, apa tidak begitu penting, tetapi dia urgent besok juga. Waduh, tidak begitu penting, tapi besok lagi. Mungkin besok ada teman mau ulang tahun atau apa gitu kan? Ya misalkan gitu ya, ada tugas gitu. Besok ulang tahun. Orang bilang lu wakilin gue juga deh, ya wakilin tuh. Delegate itu masuk ke dalam kategori, karena yang penting gue nih mau kuliah nih, mau biar cepat selesai. Dan tugas saya, skripsi saya bisa selesai. Itu penting. Nah, yang tidak penting, oh ternyata ada acara ulang tahun teman besok. Mau ngasih hadiah juga, tapi tetap pengen memberikan hadiah untuk karena teman kita. Oh, diwakili nih. Oh, Mas Robi, wakilkan saya deh. Oh, Mas Junaidi, wakilkan saya nih. Hadiah saya tolong disampaikan ya teman kita. Karena hari ini saya ada pekerjaan yang penting, tugas penting untuk besok. Nah, itu kita harus betul-betul jujur sama diri kita sendiri menentukan ini ya. Ini dikembalikan kepada teman-teman ya. Nanti jangan sampai semua penting, semua delegate. Nah, nanti semua di-schedulekan. Kita harus jujur. Wah, ini memang tujuan sekali lagi related dengan set yang sudah kita tentukan di awal. Tujuannya adalah kita ingin skripsi kita selesai. Nah, ada lagi. Ternyata masuk kategori tidak penting, bahkan tidak urgent. Oh, hari ini saya diajak teman saya untuk kongko-kongko. Penting nggak? Sedangkan besok saya harus bertemu dengan dosen saya untuk bimbingan skripsi. Oh, saya diajak kongko-kongko. Gimana? Kita harus relakan, itu kan kategori tidak penting, bahkan juga tidak urgent. Masuk ke dalam kolom yang warna abu-abu itu, delete. Hilangkan tugas itu. Kita harus merelakan diri kita untuk tidak melaksanakan kegiatan itu. Karena kita sudah, satu lagi, kita sudah tentukan tujuan di awal. Hari ini saya mau ketemu, besok mau ketemu dosen saya, dosen pembimbing saya harus menyiapkan materinya. Kalau saya hari ini kongko-kongko, maka tujuan saya tidak tercapai nanti. Ya kan? Kita harus merelakan kegiatan yang tidak penting dan tidak urgent untuk kita remove, kita delete dari daftar prioritas tugas yang kita susun. Ini harus jujur sama diri kita sendiri. Gitu. Bagaimana teman-teman? Asik ya dengan matriks ini, dengan Eisenhower Decision Matrix, maka seluruh kegiatan sudah ada terplot dengan sendirinya, ada di kolom hijau, ada masuk ke dalam kelompok biru, kelompok merah, dan kelompok abu-abu. Yang kelompok abu-abu juga kita delete, kelompok yang merah kita delegasikan, kelompok yang decide atau kita schedulekan itu karena masih ada waktu, sehingga kita bisa nge-schedule. Oke, untuk besok aja deh saya kerjakan besok. Karena masih ada waktu, tugas itu deadline-nya adalah 2 hari lagi.
Tapi kalau untuk besok kita lakukan sekarang. Untuk yang target sekarang kita harus lakukan sekarang. Masuk kategori hijau. Bagaimana? Ada kesulitan di dalam menyusun Eisenhower Decision Matrix ini? Silakan, ada yang bisa menyampaikan? Atau bahkan sudah jelas dan memang ini memudahkan kita, tools ini, untuk menyusun skala prioritas tugas-tugas yang banyak itu. Sudah cukup jelas ya? Datanya senyum-senyum semua nih. Atau mau hadiah lagi nggak? Mau hadiah? Tetap hadiahnya sudah disiapkan. Buku dari Pak Suyanto. Buku tentang apa? Nah, nanti tinggal dilihat nanti. Oke ya, jelas ya, rekan-rekan ya. Kalau sudah menyusun ini skala prioritas dengan toolsnya ini, Eisenhower Decision Matrix, maka tidak ada lagi tuh kita kesulitan mau ngapain sih hari ini. Bahkan kita udah set up tuh durasi jamnya nanti. Berapa hari ini jam 9 sampai jam 11 mengikuti InSwipe. Nah, gitu kan. Oke. Kalau tidak ada yang sharing, kita akan lanjutkan. Ini masuk kategori 2 ya, skala prioritas menentukan skala prioritas tugas-tugas yang akan mendukung kesuksesan dari tujuan yang nomor 1 tadi. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3, karena juga jamnya udah lumayan ini. Sorry, agak cepat jadinya. Yang ketiga, tipsnya adalah kita harus set a time. Tentukan durasi tugas-tugas tadi yang udah banyak, sudah masuk kelompok hijau, kelompok biru, kelompok merah, sudah tentukan durasi berapa lama kita akan lakukan. 1 jam, 2 jam, kayak hari ini 2 jam kita tentukan waktunya. Sehingga keteraturan ini membuat kita dalam melaksanakan tugas-tugas akan lebih nyaman. Karena sudah ada prioritas yang pertama, kedua, ketiga, ada yang besok kita lakukan, ada yang kita delegasikan, ada yang kita delete. Jadi durasinya tentukan. Tentunya yang menentukan durasi masing-masing kita sudah memahami berapa lama tugas ini, 1 jam, 2 jam, kita yang tentukan. Oke, jelas ya? Set time. Yang keempat, karena tugasnya begitu banyak, dari setiap tugas itu ya ada sedikit lah kita jeda, istirahat, minum dulu, ya kan? Betul kan? Karena tugas terlalu banyak, kita istirahat sejenak. Karena biasanya tugas 1 dengan tugas kedua itu ada perbedaan. Misalkan tugas 1 tadi mengenai siapkan judul. Tugas kedua ternyata ada hal lain yang kita harus lakukan. Nah, setiap tugas itu kita take a break sebentar. Istirahat dulu. Ya, sekedar 5 menit. Ya kan? Untuk menjaga ritme, fokus, dan motivasi. Sehingga motivasi mood tadi ya, moodnya masih tetap stabil. Nggak galau gitu. Ya kan? Karena sekarang kan tuh milenial galau nih. Aduh, tugasnya banyak banget, galau nih. Jadi banyak. Tapi kalau kita sudah susun durasinya sudah ada, maka setiap tugas itu antara tugas 1, tugas 2 dengan tugas 3, tugas 3 dengan tugas 4 itu ada sedikit jeda, kita ambil istirahat, ambil nafas misalkan atau duduk yang nyaman, ambil nafas. Oke, kita lanjutkan dengan tugas berikutnya. Sehingga ritme moodnya, ritme fokusnya tetap terjaga. Itu maksudnya. Jadi nanti pertanyaannya tadi itu, ya ini kita perlu ada take a break between task. Antara tugas kita ambil. Ada yang mungkin kebiasaannya dia selalu dengan dengerin musik. Sebentar dengerin musik. Atau minum kopi gitu kan, boleh. Mau istirahat sebentar, lihat media sosial, tapi jangan lama-lama. Nanti media sosialnya malah banyak kan lihat media sosial. Jelas ya? Nah, ini tadi ada kaitannya dengan pertanyaan dari teman kita yang mengenai mood. Jadi memang harus ada istirahat. Karena kita bukan mesin ya, kita perlu relaksasi juga. Istirahat sebentar, tugas sudah selesai yang pertama, yang kedua lanjutkan lagi. Yang selanjutnya, tips yang kelima. Nah, ini tadi yang kaitannya dengan saat kita menentukan skala prioritas. Ternyata ada tugas-tugas atau kegiatan yang harus kita relakan untuk tidak kita lakukan, kita delete, kita remove. Ini harus rela. Diri kita harus merelakan diri. Seharusnya kita mungkin kalau tidak ada tugas membuat skripsi, kita mungkin bisa berseluncur di media sosial.
nonton drama Korea ya toh di Netflix. Wah, ternyata itu harus saya relakan untuk saya tinggalkan kesenangan sejenak karena ada tujuan utama yang sudah saya set up. Nah, ini teman-teman mahasiswa harus relakan itu legowo untuk meninggalkan kegiatan itu untuk sementara waktu. Karena setup goalnya sudah jelas tadi. Saya mau menyelesaikan skripsi atau menyelesaikan tugas saya harus mencapai karir tertentu. Ya kan? Karena ini biasanya ini gangguan yang paling sering dirasakan oleh rekan-rekan mahasiswa nih, media sosial nih, karena begitu gencar dia. Setiap hari ada aja update yang terbaru. Oh, kemarin ada kejadian kecelakaan. Ramai semua media sosial memberitakan itu. Semua orang berfokus ke situ. Tapi ada kita tugas menyelesaikan skripsi. Nah, kita harus relakan itu. Ya, nanti dulu deh, bisa kok ada waktunya nanti. Ya kan? Untuk membaca atau melihat-lihat media sosial. Tips yang terakhir adalah seperti tadi disampaikan, kita harus merencanakan semua kegiatan tersebut yang sudah kita susun, skala prioritasnya, di depan. Kalau hari ini ada tugas untuk menyelesaikan sesuatu di bulan depan, katakan tahun depan, kita sudah harus siapkan dari sekarang di depan. Bisa bulan ini atau untuk kegiatan atau tujuan di bulan depan yang akan kita capai, atau di karir kita di tahun depan, kita sudah mulai persiapkan diri di depan. Dan jadikan buat perencanaan ini, time management ini kita buat, nanti harus dijadikan kebiasaan apapun, karena ini tools ini atau time management ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bisa diaplikasikan ke dalam kegiatan organisasi, bisa diaplikasikan di dalam kegiatan bekerja, berkarir, ya kan? Semuanya bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Bisa. Ibu rumah tangga juga bisa bikin ini, ya kan? Mau time management. Tapi nggak perlu banyak tertulis. Dia sudah tahu setupnya. Pagi-pagi, bangun pagi, menyiapkan segala kebutuhannya, ya kan? Nah, ini jadikan perencanaan tugas-tugas itu di depan dan jadikan ini kebiasaan. Makanya kenapa kampus itu punya schedule, karena memang harus dibuatkan, kalau enggak nanti bertabrakan satu kegiatan dengan kegiatan lain. Nah, ini 6 tips yang harus dipahami, dimengerti, dan dipraktekkan nanti oleh teman-teman mahasiswa semuanya. Mungkin nanti kita kasih PR-nya ya nanti di ini aja ya, dibuat di rumah. Apa sih rencana rekan-rekan mahasiswa ini di 5 tahun ke depan? Apa tujuannya? Apa yang harus dipersiapkan? Susun itu. Saya 5 tahun ke depan mau menjadi pengusaha, gitu ya. Tuliskan dalam sebuah plan. Susun prioritasnya yang mana dulu. Set up durasinya, set a time durasinya mana. Ya kan? Terus ada kegiatan-kegiatan yang tidak penting, relakan untuk kita tidak lakukan. Karena akan mengganggu, akan menghambat tujuan yang akan kita capai. Maka dengan 6 tips ini nantinya kita akan menjadi pribadi yang produktif di bidang kita masing-masing, di kegiatan kita masing-masing. Baik di organisasi, di mahasiswa, sebagai karyawan, di organisasi, semuanya bisa diaplikasikan. Ya, nanti share ini, nanti kita share ini bahannya ya, jadi bisa diingat-ingat, bisa dipelajari lagi. Nah, dari 6 ini bisa dipahami semua ya, teman-teman, atau ada yang perlu disampaikan? Silakan. Insya Allah bisa dipahami Pak. Mungkin saya mau menambahkan, Mbak Nani Suryani. Oke, siap. Mungkin saya bukan mau menambahkan sih Pak, tapi lebih ke cerita aja gitu ya Pak. Sharing aja. Silakan. Sebelumnya mohon maaf ya, saya Oksanara karena di sini jaringannya kurang bagus. Oke, siap. Yang penting suaranya terdengar ini. Iya Pak. Tadi kan yang 6 poin ini saya juga pernah baca buku ya dari salah satu dosen, dan di dalam buku itu tuh ada tentang memanajemen waktu, dan ternyata benar
apa yang Bapak sampaikan dengan yang buku yang saya baca, dan itu memang sama persis gitu ya. Namun di sini juga ada keterangan itu tentang memanajemen waktu itu peran kecerdasan, katanya gitu Pak. Jadi di peran kecerdasan itu yang dimaksud di sini adalah melakukan tindakan yang konsisten. Kata gitu. Jadi peran kecerdasannya itu melakukan tindakan yang konsisten dengan pencapaian tujuan yang kita tetapkan gitu. Jadi kecerdasan di sini itu bukan hanya IQ aja, tapi kita melakukan tindakan yang konsisten, gitu Pak. Dan selanjutnya itu seperti tujuan jangka panjang, merencanakan apa-apa yang akan kita lakukan ke depan, itu sama persis seperti apa yang Bapak jelaskan tadi. Dan untuk yang metode tadi ya Pak, metode tadi juga sama, kayak dikelompokkan gitu Pak. Jadi ada dikelompokkan. Eisenhower matrix decision. Ya, Pak, betul. Jadi pengelompokannya itu ada 5, kayak kelompok A, B, C, dan A, B, C, D, dan E. Jadi dari kelompok A itu yang pertama kelompok yang sangat penting gitu ya. Jadi aktivitas penting yang emang mesti kita lakukan gitu di dalam. Terus juga kelompok yang kedua kan kelompok B. Nah, kelompok B itu yang dimaksud aktivitas yang harus kita lakukan tapi konsekuensinya sedang gitu. Juga ada kelompok C. Nah, kelompok C di sini aktivitas yang baik jika dilakukan tapi tidak berkonsekuensi apa-apa, bukan buat kita gitu Pak. Nah, terhadap tujuannya ya, tidak ada efek apa-apa terhadap tujuan yang sudah kita buat. Betul. Nah, di kelompok D aktivitas yang dapat diberikan kepada orang lain atau didelegasikan gitu. Dan di kelompok yang terakhir itu aktivitas yang sama sekali nggak mesti kita lakukan, nggak penting misalkan kayak gitu. Nah, itu kan bisa kita hilangkan. Jadi dari kelompok-kelompok aktivitas itu berarti yang pertama yang harus kita lakukan ya, yang kelompok A itu sangat penting dan konsekuensinya besar buat kehidupan kita. Misalkan kan ke depan rencana tujuan kita setelah lulus apa. Jadi itu saja sih Pak sharingnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Nani Suryani, ini luar biasa. Beliau sharing karena beliau pernah membaca buku tentang time management dan melihat bahwa apa yang disampaikan hari ini related dengan apa yang dibaca. Karena memang ini adalah kita intisarikan untuk rekan-rekan mahasiswa IFIJA. Ada beberapa yang kami sederhanakan itu agar lebih mudah, lebih simple. Mungkin ada beberapa yang pernah membaca teori yang agak lebih panjang gitu ya, dia lebih spesifik, lebih detail karena digunakan untuk di pekerjaan atau di proyek-proyek tertentu. Ada yang lebih detail lagi, ya kan? Tapi terima kasih Mbak Nani Suryani, luar biasa. Kasih aplaus dong, kasih aplaus temannya. Selamat ya. Itu saya teringat dengan apa yang disampaikan bahwa ada faktor lain. Ada faktor kecerdasan, faktor disiplin. Itu seperti apa yang disampaikan Mbak yang Habibie ya kan. Banyak orang cerdas di dunia ini, banyak orang cerdas, orang yang mampu membuat perencanaan. Tetapi begitu sedikitnya orang yang disiplin dan konsisten melakukan sesuatu. Nah itu beliau pernah menyampaikan tuh di Mata Najwa kalau nggak salah ya. Perencanaan dia yang buat sendiri. Dia yang buat target, dia yang buat perencanaan, udah ditulis oleh dirinya sendiri, tapi dia tidak lakukan, atau dia tidak konsisten, ya maka bagaimana tujuannya bisa tercapai? Bagus perencanaannya, tulis satu, saya hari ini mau ke sana, saya tujuannya ke sini, tapi dia tidak lakukan dengan konsisten dan tidak dengan sadar diri, komitmen diri, maka ya tidak akan terjadi apa-apa, artinya tujuannya tidak tercapai. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Ini adalah 6 tips. Kita break, tapi break nggak usah kita break deh. Sambil jalan aja langsung karena waktunya ya. Saya khawatir nggak dapat jam sampai dengan 30 menit ke depan. Kita lanjutkan. Sekarang setelah rekan-rekan mahasiswa menyusun time management, dengan tips yang tadi disampaikan di awal, apa aja tuh ada 6 ya. Mungkin harus diingat nanti.
melakukan set tujuan, terus menentukan prioritas, menentukan durasinya, terus juga ada breaknya, ya kan? Terus ada merelakan bagaimana tugas-tugas yang tidak penting, tidak urgent, harus relakan untuk diserahkan atau di-delay. Nah, sekarang manfaat apa yang bisa kita rasakan di dalam penyusunan time management ini? Nah, tadi itu yang mood-mood ini nggak bisa kita jawab di sini. Oh, karena kita sudah melakukan dengan presisi, dengan detail, dengan tersusun dengan baik, maka karena pekerjaannya sudah tersusun dengan baik, kita akan mendapatkan suasana less stress. Ini mengurangi tingkat stres dan rasa percaya diri dan lebih produktif. Kenapa? Sudah disiapkan semuanya. Tinggal hari hanya besok, oh tenang. Bismillah, sudah tenang nih, karena sudah saya siapkan di awal, malam hari sudah saya siapkan bahan yang akan didiskusikan dengan dosen. Kalau tadi kita tujuannya untuk menyelesaikan skripsi, saya sudah siap, judulnya sudah ada, kerangkanya sudah ada, jadi tinggal diskusi aja. Enak nggak rasanya? Pede nggak teman-teman? Jadi moodnya udah enak, karena moodnya tuh karena tadi sudah disusun time manajemennya, tugas-tugasnya, tujuannya jelas. Maka pagi harinya Anda ceria, Anda bahagia, happy melakukan tugasnya, bertemu dosennya, diskusi tentang bahan yang akan dibuat atau disusun dalam skripsinya, nggak stres, moodnya bagus, gitu. Ya kan? Coba ada nggak pernah? Karena semalam semalam ini rekan-rekan nggak menyusun tugas yang diberikan Bu Esti, misalkan. Tiba-tiba besok kan mau ketemu Bu Esti, ditanya, mana tugas kamu? Terus kita belum menyelesaikannya. Kira-kira gimana? Wah, stres. Mau masuk ke ruangan Bu Esti aja mungkin udah dikduk, udah khawatir ya. Udah keringetan nih kalau mungkin ada yang punya keringetan nih. Wah, ketemu Bu Esti ya, itu gimana ya? Aduh, gimana ya? Belum selesai saya tugas. Itu stres kita. Moodnya jadi apa? Bisa jadi kita malas kuliah, aduh belum selesai deh. Aku malas aja deh. Izin deh. Bisa begitu kan? Nah, yang pertama, manfaat pertama ada less stress. Ini pernah ya dirasakan ya rekan-rekan ya. Pasti saya yakin pernah dirasakan oleh kita semua, oleh saya juga. Kalau misalkan mau presentasi ke negara tertentu untuk presentasi produk, wah saya belum siap, wah deg-degan nih. Makanya tadi disampaikan tips-tips dalam menyusun time management, sehingga kita lakukan itu sebagai habit, lakukan di muka, di depan, jauh sebelum hari H-nya. Maka stres itu akan terhindarkan. Lebih percaya diri, lebih produktif. Itu yang pertama, manfaat. Setuju dengan manfaat yang pertama ini? Setuju ya? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke, setuju. Nanti tinggal dipraktekkan aja nih. Ini harus konsisten mempraktekannya nih. Selanjutnya, apa manfaat selanjutnya kalau kita sudah melakukan time management dengan baik, tersusun rapi, perencanaannya di awal, di muka. Selain tadi stresnya kita udah berkurang, bahkan nggak ada stres karena kita lebih percaya diri. Satu lagi nih yang mungkin teman-teman sering merasakan juga, dengan tugas-tugas yang saya lakukan dengan baik, dengan time management yang baik, maka kualitas hidup menjadi lebih baik. Seimbang antara tugas kita sebagai mahasiswa, tugas kita sebagai karyawan dengan kehidupan pribadi kita. Ya enggak? Karena sudah selesai tugas kita yang sudah kita susun. Sehingga kita bisa punya waktu lain lagi dengan keluarga, dengan ayah ibu, dengan adik-adik kita, atau dengan rekan-rekan kita. Sehingga meningkatkan kualitas hidup yang lebih banyak manfaatnya untuk kehidupan kita. Atau mungkin ada yang karena sudah melakukan tugas dengan baik, ya tinggal salurkan hobi. Habis kerja, misalkan sudah melakukan tugas dengan baik, alhamdulillah berhasil hari ini. Saya mendapatkan target closing sudah. Maka malam harinya, aduh, tinggal nyanyi-nyanyi itu. Wah, main gitar itu biasa. Ada rekan saya itu main gitar ya malam-malam. Karena sudah selesai tugas yang dilakukan dengan baik, disusun dengan baik.
Oh, ada lagi yang mungkin yang YouTuber, wah bikin konten tuh malamnya tuh, review tentang handphone, review tentang makanan dan lain-lain. Jadi ada keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan kehidupan kita di organisasi atau di pekerjaan. Happy jadinya, ya kan? Setuju ya dengan yang kedua ini, manfaat dari kita menyusun time management sehingga ada keseimbangan hidup antara pekerjaan, tugas dengan kehidupan pribadi. Setuju nggak rekan-rekan nih? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Ada nggak yang pernah Setuju. mengalami karena tidak melakukan time management dengan baik, maka kehidupannya agak susah. Hobi saya tidak terlaksana, tugas saya berantakan. Gimana mau menjalankan hobi saya gitu ya? Karena tugas masih ada nih, belum selesai. Pernah nggak? Ada yang mau sharing? Pernah, Pak. Oh, pernah. Ya, Mbak Nani lagi nih, Mbak Nani Suryani. Pernah? Kenapa? Pernah itu kenapa? Pernah yang bagus atau pernah yang tidak enaknya gitu kan? Mungkin kalau jujur Nani pribadi lebih ke yang tidak enaknya ya, Pak. Wah, maksudnya ya. tuh lebih belum bisa manage waktu gitu. Iya. Ya kan, pengalaman pribadi sendiri kadang tuh walaupun misal udah memanage nih mau ini tapi kadang suka rasa males dan pada akhirnya setelah hari berikutnya, misalkan contoh setelah hari berikutnya tuh kita jadi ngerasa menyesal gitu, Pak. Merasa menyesal kita tidak melakukan hal baik itu di hari waktu itu gitu, Pak. Itu banyaklah kalau pengalaman yang belum bisa memanage waktu itu banyak, Pak. Iya, gitu. Iya. Sampai saat ini juga masih belum bisa gitu ya, Pak. Cuman sekarang tuh mungkin lebih kesadar dan mau mencoba aja buat memanage yang lebih baik. Iya, seperti tadi yang Mbak Nani sampaikan, harus konsisten, ya kan? Harus punya kecerdasan, kita harus konsisten dengan apa yang sudah kita susun, ya kan? Dan tadi ada di dalam tipsnya, plan ahead. Jadikan ini habit atau kebiasaan yang baik dalam menyusun time management. Mau dikasih tugas apapun, karena sudah terbiasa menyusun time management, menjadi ringan saja gitu, melakukannya ringan saja deh. Karena sudah dilakukan rutin dan menjadi kebiasaan. Oke, good. Ada yang mau sharing yang enaknya dong kalau setelah melakukan time management sehingga keseimbangan antara tugas sebagai mahasiswa sama pribadi jadi lebih nyaman gitu hidupnya. Mohon maaf Pak Lukman. Karena terkait waktu ya, waktu mungkin bisa dilanjutkan dulu karena nanti 5 menit terakhir itu untuk closing ya Pak ya. Baik, nah, waktunya nih kita harus manage waktu. Lanjut ya. Ya, silakan. Baik, tadi Mbak Nani nyampaikan juga mengenai manfaat tadi siap terhindar dari rasa malas. Nah ini lagi, more time freedom. Kalau sudah melakukan time management, kita lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang lain, yang positif yang lain. Mungkin selain mahasiswa punya kegiatan sosial di masyarakat, bisa kita kerjakan hal yang lain, ya kan? Ini setuju ya dengan ini ya? Nah, setuju Bapak. Ya, Setuju, Pak. more time freedom. Ini bisa kita nikmati hidup kita lebih baik karena waktunya sudah kita susun. Tugas-tugas yang lain sudah selesai, ya nikmati waktu-waktu yang lain yang bebas, kita bisa hobi dan segala macam. Lanjut. Nah, yang berikutnya adalah kita bisa melakukan sebentar, ada yang kelewat. Nah, ini higher level. Sebentar. Setelah more time freedom, maka kita akan lanjutkan dengan bahwa kita bisa melakukan sebuah kegiatan dengan fokus. Kenapa? Kan sudah kita susun, jadi kita tidak terganggu oleh kegiatan yang lain. Kita fokus pada kegiatan yang sudah kita susun. Hari ini mau ini ya, udah kita fokus ke situ. Kalau ada kegiatan lain kita skip aja, karena sudah kita susun dengan baik. Sehingga hasilnya nanti akan berdampak kepada hasil yang akan kita tuju.
Jadi ada peningkatan produktivitas. Oke, lanjut. Baterainya habis nih, mesinnya ini baterainya habis. Oke, itu aja. Oke, skip aja. Nah, selanjutnya adalah produktivitas yang kita mengharapkan nanti dengan menyusun time management, level produktivitasnya menjadi lebih tinggi dibanding orang yang tidak melakukan time management. Itu produktivitasnya lebih tinggi. Selanjutnya ada lagi satu lagi manfaat less procrastination. Tadi tuh sebetulnya disampaikan Mbak Nani ya, saya jadi malas-malas ngerjain. Tapi karena kita udah susun, maka kita terhindar dari menunda-nunda pekerjaan. Karena kalau urutan kedua kita harus lakukan, dia akan terganggu tuh kalau kita malas atau menunda pekerjaan. Yang urutan ketiganya akan terus kita dorong, belum bisa dilakukan. Dengan menyusun ini, dengan 1, 2, 3 prioritas, mana yang didelegasi, mana yang bisa ditunda, maka kita terhindar dari rasa malas untuk menunda-nunda pekerjaan. Oke ya. Selanjutnya, ada satu hal lagi, dengan menyusun time management maka kita akan lebih simpel di dalam mengerjakan sesuatu. Simpel, mudah, karena semua sudah tersusun. Bayangkan kalau kita tidak, tadi yang seperti awal, menurut saya nggak bisa nih, pekerjaan banyak sekali, karena tidak kita susun dengan baik. Udah, tugasnya banyak, dari tugas Bu Esti, bangunan, tapi karena kita sudah susun dengan baik, kapan yang harus sekarang dilakukan, ya itu semua menjadi simpel dan mudah. Ini pasti manfaatnya banyak sekali ya. Selanjutnya, nah ini ada satu lagi, less distract. Tadi ya, mengurangi adanya gangguan dengan aktivitas yang lain. Karena sudah disusun tadi, kita nggak akan terganggu, kita fokus saja sama yang sudah kita susun. Ya, konsisten sama yang sudah kita susun. Sehingga ada pekerjaan lain, ya nanti dulu, karena sudah ada prioritasnya. Jadi terhindar dari adanya gangguan pekerjaan atau tugas yang lain. Lanjut. Nah, ini akan meningkatkan energi, semangat dalam melakukan tugas. Karena apa? Kita udah nggak terganggu, karena semangat tuh. Jadi terjaga tuh moodnya tadi, terjaga motivasinya. Ini manfaat yang kita lakukan, yang kita dapatkan jika melakukan time management. Satu lagi, karena kita sudah lakukan time management, maka kita punya banyak waktu untuk berpikir yang kreatif. Satu selesai, kita pikir lagi yang sesuatu lagi, buat sesuatu lagi yang baru, buat perencanaan yang baru, lebih kreatif lagi. Seperti itu. Kita agak cepat saja sedikit. Nah, ini ada hal yang sebaliknya. Jika tidak melakukan atau tidak menyusun time management, poor time management, lemah kita dalam menyusun time management. Ini sebetulnya lebih banyak efek-efek negatifnya ya dari tidak menyusun time management. Pertama, waste time. Kita banyak membuang waktu akhirnya karena kita tidak tahu mana yang harus kita kerjakan. Mana dulu skala prioritas yang pertama. Waktu kita malah mana dulu. Itu aja udah 5 menit tuh misalnya gitu ya. Mana dulu yang waktu banyak terbuang. Terus lack of delegation, tidak dapat mendelegasikan waktu karena mendelegasikan tugas. Karena kita nggak tahu tugas mana yang bisa saya serahkan ke teman saya. Atau pekerjaan apa yang bisa, jangan-jangan yang pekerjaan yang penting yang harus kita lakukan malah kita delegasikan ke orang lain, jadi salah gitu ya, salah delegasi. Terus yang berikutnya lagi loss of control. Ya tadi itu moodnya jadi jelek. Aduh gimana ya, banyak tugas. Aduh gimana ya tugas ini belum selesai, stres saya jadi ini. Besok harus ketemu Bu Esti, tugasnya belum selesai. Besok lagi mau ketemu Bu Nanda, belum selesai. Besok lagi ketemu Pak Soeno, udah saya tidur aja deh. Saya nggak mau ke kampus, saya pusing. Bisa begitu. Daripada stres sayanya gitu. Yang kedua, kalau tidak, yang berikutnya yang keempat, apabila kita tidak melakukan time management, maka kualitas pekerjaannya menjadi lemah, bahkan tidak berkualitas ya. Kenapa? Ya, amburadul apa ya namanya ya, melakukan tugasnya amburadul, tidak tersusun. Wah, ini dulu, kadang-kadang ini baru setengah belum selesai, sudah melakukan tugas lagi yang lain.
ini belum selesai, baru ya seperempat, udah lagi pindah ke tugas yang lain. Wah, itu akhirnya tidak berkualitas pekerjaan atau tujuan yang sudah menjadi kita set up di atas, di awal. Terus kalau kita punya komitmen dengan orang lain, yang terakhir itu kita menjadi reputasi kita terhadap orang lain jadi rendah. Kenapa? Kualitas kita, kerjaannya ini sih kayak bos kita lah ya. Kalau di pekerjaan mungkin kita sudah melakukan tugas karena tidak melakukan time management, menjadi kacau balau pekerjaannya, tidak fokus, tidak selesai dengan baik, maka hasil yang kita sampaikan ke atasan kita atau bahkan kita dinilai tidak bagus. Pasti kita menjadi hilang, penilaian terhadap diri kita rendah. Pada saat nanti penilaian appraisal, kita lemah di situ karena tidak menghasilkan produktif atau menghasilkan tugas-tugas yang produktif. Gitu. Ini sering ya dihadapi ya oleh teman-teman ya. Ada nggak? Sering. Nah, kalau sering, nanti kita mulai lagi baca lagi tips bagaimana membuat time management. Karena kita kepengen semuanya kita nih melaksanakan apa yang sudah kita tulis dengan komitmen, dengan disiplin. Ya kan, seperti yang disampaikan Eyang Habibie, banyak sekali orang cerdas, banyak sekali orang punya IQ tinggi. Dia susun plannya, dia tulis plannya, ditulis kegiatannya, tapi dia tidak melakukannya dengan komitmen yang tinggi, tidak disiplin terhadap apa yang dia tulis, maka tidak mungkin dia akan mencapai tujuannya dengan baik. Itu penting juga tuh. Boleh juga kita jadikan ingatan diri kita, evaluasi diri kita, sehingga apa-apa yang kita lakukan ini menjadi berhasil dengan baik. Oke, ada tambahan dari Pak Sony nanti. Oh bukan. Sorry. Oke, selanjutnya mungkin ada hal yang ingin disampaikan dari rekan-rekan, tambahan ataupun ya betul saya pernah nih seperti ini, dengan tidak membuat atau menyusun time management, pekerjaan saya bukan malah berhasil atau selesai, malah berantakan, gitu kan ya. Karena terlalu banyak nonton film drakor, gitu kan, drama Korea, waduh semuanya habis waktunya di situ. Padahal udah nyusun time management, tapi tidak disiplin terhadap apa yang sudah disusun, maka akan mengganggu tujuan yang ingin dicapai. Ada yang ingin memberikan sharing tentang bagaimana atau pernah merasakan poor time management ini? Tadi sih sudah ya, ada satu Mbak Nani gitu. Kok saya menyusun ini berantakan, karena belum tahu cara menyusun time managementnya. Dan hari ini kita sudah berikan tips bagaimana menyusun time management di setiap kegiatan yang kita sudah set up. Mungkin ada lagi yang ingin sharing mungkin? Ya Pak, Iya. saya mau tanya lagi mungkin. Apa suaranya? Oh, Mbak Ini Nani dari lagi ya? siapa, Mbak Nani ya? Ya, Mbak Nani. Ya. Mungkin saya sharing lagi sedikit ya Pak, nggak apa-apa ya Pak? Ya nggak apa-apa. Selama dibolehkan oleh Bu Esti dan Bu Nanda silakan. Ya izin ya Bu ya. Ya. Ya, Nani silakan. Saya mendengarkan penjelasan dari Bapak juga. Sebenarnya tuh berarti manajemen waktu ini bisa kita pelajari gitu ya Kakak. Jadi bukan dari orangnya, misalkan kan ada orang yang lelet atau ada orang yang gercep misalnya kayak gitu ya Pak. Iya. Tapi manajemen waktu ini bisa dipelajari di setiap individu. Nah, pelajarannya inilah yang misalkan kayak kita menentukan hal yang penting dan hal yang enggak gitu. Jadi mungkin ya Pak, Ya. bisa dipelajari gitu ya. Ya. Manajemen itu bisa dipelajari, termasuk di dalamnya time management. Itu bisa dipelajari semuanya. Dan bisa diaplikasikan untuk kehidupan sehari-hari diri kita sendiri maupun organisasi. Misalkan kalau Mbak Nani sebagai ketua senat di STIE IPI Jakarta, maka kan Mbak Nani harus buat pembagian tugasnya ke siapa agar tugas-tugas ini bisa berjalan dengan baik. Jadi bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari untuk pribadi, juga untuk organisasi, time management.
Makanya ada punya schedule kan, di kampus ada schedule mata kuliah ini, nanti dosennya siapa, tanggal berapa, jam berapa, ada schedule. Jadi bisa diaplikasikan time management untuk pribadi dan untuk organisasi. Di segala kehidupan kita bisa digunakan, diaplikasikan. Oke, bagus Mbak Nani. Baik, Mbak Nani sudah cukup ya Mbak Nani ya. Mungkin kita akan bagi juga dengan beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat ya Pak Lukman ya. Baik. Tapi dari beberapa di kolom chat ini sebetulnya sudah terjawab ya pada Iya, saat tadi betul. pemaparan materi ya. Betul. Ini saya bacakan ya ada beberapa lah ya yang belum. Ini Betul. mungkin terkait ini yang ada yang mungkin masih suka main game ini ya. Nah, ini izin Itu bertanya gangguannya, Pak Bu. ya ini ya izin bertanya Pak. Berarti kalau main PS atau main warnet kan kita main 1 jam 2.000 atau 3.000 ya. Nah berarti kan itu waktu bisa dibeli Pak. Nah ini bagaimana nih Pak? Ini yang tentang main game Ya. atau PS nih Pak. Oh, aduh, ini main game. Maka tadi itu dalam tipsnya tadi bahwa kita sampaikan kita buat list priority. Ini priority ini dibuat dalam rangka untuk menentukan skala prioritas yang penting mana, yang tidak penting mana, yang urgent mana, yang tidak urgent mana. Dan kita harus merelakan sesuatu tugas atau kegiatan atau pekerjaan yang tidak related dengan tujuan yang sudah di set up. Seperti tadi main game, apalagi media sosial berjam-jam. Maka kita harus relakan itu karena tidak penting dan tidak urgent, maka masuk kategori delete. Delete itu remove. Dan itu kita harus konsisten dengan diri kita, jujur kepada diri kita. Ini nggak bermanfaat untuk kita kalau kita lakukan, nggak akan mencapai tujuan yang akan dicapai. Itu ya. Itu gangguannya memang itu, membuat gangguan yang tidak akan mencapai hal yang produktif kalau kita melakukan yang seharusnya di-delete malah dilakukan gitu ya. Yang masuk ke dalam kategori kotak abu-abu malah dilakukan. Maka tujuannya tidak akan tercapai. Yang berikutnya terkait dengan waktu bisa dibeli. Yang dibeli itu bukan waktunya, tapi yang dibayar itu sewa itu. Jadi bedakan antara waktu yang kan kita mau produktif, waktunya udah gini deh, waktunya saya beli, tapi bagaimana biar bisa tercapai juga berhasil. Saya bayarin deh waktu itu, saya main aja. Mungkin punya filosofi begitu, bukan waktu yang dimaksud ini adalah waktu yang berharga itu terlewatkan, bisa dibeli. Kalau yang bayar tadi itu bayar sewa fasilitas yang kita dapatkan dari internet, misalkan atau game online. Yang dibayar bukan waktunya, tapi sewanya itu tadi ya kan, bukan bayar waktunya. Jadi harus dibedakan dengan jelas. Oke, bisa dipahami? Bisa. Jadi hampir sama dengan tadi dia Ya. bekerja itu ya Pak, yang bekerja yang dibayar bukan waktunya, yang dibeli bukan waktunya, tapi skillnya itu ya. Ya. Ini juga tentang tadi yang main game itu ya. Main game. Memang harus rela itu, kita harus relakan Iya. tuh main game tuh. Ya itu memang Di-delete. harus di delete saja ya Pak ya, Delete karena saja. tidak penting ya. Tidak penting dan tidak urgent. Ya, meskipun itu bisa mengurangi stres mungkin, tapi itu bukan kegiatan ataupun apa yang perlu dilakukan ya, tidak Iya. penting. Jadi memang harus benar-benar bisa memisahkan mana yang penting dan mana yang tidak penting ya. Betul. Ini juga ada pertanyaan, tapi mungkin tadi sudah terjawab ya di juga materi ya Pak ya. Betul, ada memang. Bagaimana cara kita tetap konsisten dengan waktu yang sudah diatur sedemikian rupa? Nah, tadi itu sudah. disiplin ya kan, disiplin memang ini jadi bagian gangguan kita juga nih ya, disiplin untuk melakukan apa yang sudah kita tulis apa yang sudah kita lakukan. Nah gitu kan, biasanya ada istilah lakukan yang kamu tulis yang kamu lakukan. Makanya ada sistem manajemen, namanya sistem manajemen mutu, sistem apa yang konsisten terhadap apa yang kita lakukan. Itu juga banyak terjadi di perusahaan-perusahaan. Misalkan ini targetnya sekian, kita udah bikin program ini, tapi program itu udah ditulis oleh dirinya sendiri, tapi tidak dilakukan, ya tidak akan tercapai. Ya, kan, baik. tujuannya. Baik. Ya baik, terima kasih Pak Lukman atas jawabannya. Nah ini satu lagi ini
bagaimana cara kita untuk mengatur waktu jika kita memiliki berbagai kesibukan? Nah, ini mungkin tadi juga sudah terjawab ya Pak dengan Buat skala decision prioritas. matrix tadi ya, skala Ya. prioritas tadi ya. Ini baik ya Pak Lukman, di kolom chat ini sudah dijawab semuanya ya dengan oleh Pak Lukman ya. Ya. Mungkin sekitar 1 menit atau 2 menit masih diberi kesempatan untuk adik-adik yang mau ingin menanyakan lagi. Silakan. Sebelum kita akhiri ya. Ya. Selamat siang Pak Lukman. Selamat siang. Pak, Elda Link Express mau nanya dong Pak. Baik. Dari Mbak Elda. Bapak, Ada tamu nih guys tamu kita. Silakan. Pak gini, mengenai di awal kan di info bahwa atau Bapak memberikan arahan bahwa kita harus membuat plan atau tujuan ya Pak. Yes. Dengan bidang saya, passion saya di sales marketing, pasti saya harus setiap harinya to-do list-nya harus membuat plan atau tujuan. Ya. Nah, gimana nih Pak kiat-kiatnya saya untuk pada saat kita membuat plan, meminimalisir plan itu only has a plan gitu Pak. Kadang kan kayak saya buat plan tuh udah bikin nih Pak plan misalnya selama seminggu gitu kan, saya mau kemana atau melakukan apa gitu kan, atau ketemu siapa. Tapi sometimes pas udah hari H-nya atau pada saat itu plan itu tuh suka berubah Pak gitu. Nah, ada nggak sih kiat-kiatnya buat kayak saya buat plan tapi itu terjalan dengan baik gitu Pak? Ya. Jadi ini memang pertanyaan dan memang banyak yang terjadi di kehidupan kita ya. Kita sudah buat plan sebaik mungkin, sepresisi mungkin, bahkan listnya sudah sangat per jamnya sudah kita buatin tuh durasinya berapa lama. Nah, sekali lagi memang kembali kepada bagaimana kita disiplin dan komitmen di dalam melakukan apa yang sudah kita tulis di dalam planning kita. Nah, ada lagi satu, kualitas plannya pun harus ditingkatkan. Jadi plannya itu betul-betul sudah presisi, tujuannya tadi harus spesifik. Tujuan kita membuat plan ini spesifik, measurable, achievable. Jadi jangan membuat plan yang kira-kira tidak bisa kita jangkau. Misalkan tim kita hanya 2 orang. Mbak Erda, misalkan timnya Link Express ini Mbak Erda cuma 2 orang, tapi ingin menjangkau seluruh Jabodetabek dalam 1 hari misalkan ya. Kan nggak mungkin. Atau 1 hari kita ingin mengunjungi visit 10 customer. Itu kan nggak mungkin karena 1 hari di Jabodetabek kita tahu kemungkinan ada macet atau bahkan ada yang membatalkan pertemuan itu yang sudah jadi. Maka buatlah plan sesimpel mungkin dan se-achievable mungkin yang mungkin bisa kita capai. Oke. Kan dalam 1 hari ya cukup 3 customer yang akan kita visit. Nah, ini karena sama-sama kita dari sales ya, punya pengalaman. Jadi kita juga buatkan pagi hari dari jam, karena office hour kan jam 9 sampai jam berapa, kita buat pagi 1, siang 2, atau dibalik pagi 2 yang akan kita visit, satunya siang harinya, sehingga menjadi achievable, akan mudah kita capai. Kita sudah bisa punya planning yang matang. Seperti itu jawaban. Oke, berarti kita bisa mensortir mana kira-kira yang lebih berkualitas ya Pak. Oke, terima kasih Pak Lukman. Kita mulai kan last dulu ya. Sudah gitu. Ya, baik, terima kasih ya Mbak Elda atas pertanyaannya dan juga Pak Sama. Lukman ya yang sudah menjawab pertanyaan Mbak Elda ya. Sama-sama Bu Esti, terima kasih. Ya, mungkin satu lagi pertanyaan dari adik-adik mahasiswa. Diberi satu kesempatan, satu pertanyaan lagi ya. Iya, silakan. Gimana, silakan. Silakan, masih diberi kesempatan loh. Ini walaupun jamnya sudah jam 11. Pak, ini mohon maaf ya Pak Lukman ya, waktunya apa-apa. mundur ya. Nah, ini artinya kita harus memanfaatkan waktu ini sebaik-baik mungkin. Ya. Itu di dalam layar sudah terlihat tuh. Quotes al-ayah nih dari satu ayat yang kita kutip. Sambil menunggu pertanyaan yang muncul dari kita. Itu quotes-nya bukan quotes lagi, ini al-ayah nih. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ada lanjutannya, kecuali yang mampu memanfaatkan waktu yang produktif dengan time management sehingga menjadi
produktif. Produktif itu adalah arti dari beramal soleh, ya kan, berbuat kebaikan, kan menjadi pribadi yang produktif. Caranya ya ini dengan time management. Salah satu caranya adalah dengan menyusun pekerjaan kita dengan presisi, dengan durasi yang sudah kita set, tujuan yang sudah kita tentukan di awal. Bagaimana, ada pertanyaan atau sudah cukup mungkin? Sudah ya, tidak ada pertanyaan lagi ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita akhiri ya. Terima kasih sekali ya Pak Lukman yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat jelas. Semoga mahasiswa ini bisa menangkap, bisa memanfaatkan ini ya. Ini benar-benar bermanfaat ya. Bagaimana membuat time management dengan skala prioritas tadi ya. Yaitu kalau diterapkan secara konsisten itu bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi kita bisa secara teratur mengatur waktu kita dari hari ke hari, mungkin bahkan kita bisa meningkatkan lagi. Dan dari situ kita juga nantinya bisa menikmati hidup kita, tidak hanya pekerjaan yang kita hadapi, tapi nantinya kita juga akan menikmati waktu, ada waktu senggangnya kapan itu kita bisa bisa menikmati juga ya, dan itu bisa mengurangi mungkin tingkat stres ya. Itu ya. Baik, terima kasih sekali. Semoga bisa bermanfaat ya untuk kita semuanya, khususnya mahasiswa yang waktunya masih sangat panjang ya untuk nantinya untuk masa depan, ada tujuan masa depannya apa, kemudian dari sekarang membuat time management tersebut ya supaya lebih tertata dari sekarang ya. Terima kasih sekali, saya akhiri ya, atau mungkin saya hampir lupa ya untuk tadi yang disampaikan Pak Suyanto ya. 3 penanya yang mungkin yang dilihat dari keaktifan, kemudian dilihat dari pertanyaannya ya. Saya umumkan saja sekarang ya di sini ya. Nah, ini siapa nih yang tangannya merasa gatel nih, yang akan mendapatkan buku siapa nih? Kalau bahasa Jawa itu tangannya kedutan, itu siapa tuh? Nah ya, tangannya terasa apa gatel atau gimana gitu ya. Ini ada rezeki buku ya. Mungkin langsung saya umumkan saja ya. Tadi kita lihat dari keaktifan ya, Mbak Nani Suryani ya. Mbak Nani Suryani, mana Mbak Nani ya? Selamat Mbak Nani. Ya, yang pertama ini Mbak Nani Suryani. Nanti bisa menghubungi Pak Suyanto ya, langsung ketemu Pak Suyanto ini nanti ya, harus ke kampus nih Mbak Nani ya. Selamat ya Mbak Nani ya. Kemudian yang kedua tadi ada Mbak Pera ya, Mbak atau Mas ini, Pera Yuni BR, halo ho ya. Ini menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat ya, melalui kolom chat. Nanti silakan ke Pak Suyanto juga ya, bisa barengan sama Mbak Nani ya. Dan yang ketiga ya, tadi dilihat yang terakhir tadi kita berikan buku itu kepada Mbak Elda ya, Mbak Elda dari Link Express ya. Terima kasih Ibu, aku dapat buku ya. Iya. Selamat ya Mbak Elda ya. Ini pertanyaan terakhir tapi bisa juga bermanfaat untuk yang lain ya. Nanti Mbak Elda, gimana nih Mbak Elda bisa ke kampus Ibu Ija sekalian melihat-lihat kampus Ibu Ija kalau belum pernah ke kampus Ibu Ija ya Mbak? Ambilnya di kampus Ibu Ija ya Bu ya? Ya bisa, nanti kalau titip Mas Robi atau siapa bisa. Yang sering ke kampus kan Mas Robi itu. Ibu sama Mas Robi. Kenapa? Nggak boleh nitip. Boleh nitip ya Pak? Nggak boleh nitip ya. Oh ya udah. Harus datang. Ada uang titipnya ya Pak? Ada jasa titipnya ya? Nggak apa-apa Bu, nanti saya sekalian sowan ketemu Ibu ya Bu ya. Sekalian main-main lah ke kampus Ibu Ija, iya, supaya lebih mengenal Ibu Ija gitu. Iya baik, terima kasih. Baik, terima kasih semuanya yang sudah berkenan hadir di sini ya, baik dari pimpinan ISTIA Ibu Ija maupun dari Inspiri dan juga adik-adik mahasiswa ya. Hari ini sudah menyempatkan hadir di acara ini ya. Nanti insya Allah bulan depan ya. Ya Pak, silakan Pak Supriya. Bu Esti, untuk bulan depan itu apakah tanggal 10 atau tanggal 3? Kan di tanggal kalender itu hari Jumat tanggal 3 atau 10 tanggal 3 ya. Dan, tanggal 3. Oke, kalau tanggal 3
kami persilahkan untuk Bu Esti dan adik-adik mahasiswa untuk mengusulkan topik dan temanya, baik. supaya nanti kita siapkan materinya. Ya. Terus mohon maaf ya. sebelum ditutup Bu Esti, karena tadi Pak Yanto itu menyampaikan ada hadiah buku untuk bulan depan, insya Allah buku kami sudah akan terbit. Oh, alhamdulillah. Jadi ada buku juga dari Inspiri ya? Ya, insya Allah. Jadi di kami dalam hal ini saya dan Pak Lukman itu alhamdulillah sudah berhasil menyusun satu buah buku yang judulnya adalah Success Stories of Indonesian Muslim CEOs. Jadi ada 10 CEO yang kami wawancara dan kami bukukan, yang menceritakan mengenai kisah perjalanan hidupnya dalam merintis dunia bisnis yang mereka geluti dan mereka ciptakan. Itu insya Allah mudah-mudahan sudah selesai sehingga kita bisa jadikan sebagai hadiah untuk partisipan yang paling aktif nanti di awal bulan Desember. Silakan usulkan. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat lagi ya untuk adik-adik semuanya ya. Bulan depan ya, akhir tahun tetap semangat mengikuti InsWeb ya. Dan ini jangan lupa silakan lihat YouTube-nya ya, ada InsWeb ya, Inspiri TV ya. Silakan bisa lihat di situ di ya. YouTube, Inspiri TV. Ya, di YouTube ya. Nanti bisa dibuka, dilihat atau bahkan di-like ya, Pak. Di-like, komen, subscribe ya. Baik, terima kasih semuanya. Semoga pemaparan hari ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya ya, dan bisa diterapkan nantinya ya untuk mengatur waktu lebih baik lagi. Terima kasih semuanya. Insya Allah ya, sampai ketemu di bulan depan ya. Terima kasih. Saya serahkan ke Bu Nanda. Bu Nanda, silakan Bu Nanda. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ibu Esti Handayani SEMM, Kepala Lembaga Pelatihan IPIJA selaku moderator, dan Bapak Lukmanul Hakim, narasumber yang hebat ya hari ini atas ilmu dan wawasan yang diberikan dengan topik menjadi pribadi produktif. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dalam hal khususnya memanfaatkan waktu. Teman-teman semuanya, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas segala perhatian hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya undur diri. Ayo jadi pribadi produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Lukman, Pak Supriya, Pak Sony yang sudah hadir. Tadi ada Bu Teri juga, Pak Suyanto, terima kasih sekali. Oh ya, terima kasih Bu Esti. Ya, sama-sama Pak Suyanto, Bu Nanda, semuanya ya, rekan-rekan ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sampai ketemu ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sama-sama semuanya. Terima kasih Bu.